Halo semua, sobat Cubak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Halo, sesibuk apapun kalian, semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa buka HP-nya untuk stay tune di Cublak Suweng Channel karena akan banyak kabar terbaru dari politik-politik Indonesia pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang politik Indonesia pastinya hanya untuk Anda. Oke? Nah, kali ini Cublak Suweng Channel punya kabar terbaru ini dari Bapak Anies Baswedan. Dimana kalian sudah tahu pastinya ya di video Cublak Suweng sebelumnya ada kabar bahwa relawannya Bapak Anies di Malang pernah membagikan beberapa banyak tabloid tentang Bapak Anies gitu ya, tabloid tapi isinya tentang Pak Anies semua. Nah, di situ kan sudah diklarifikasi oleh relawan bahwa yang membagikan adalah relawannya Anies Baswedan, bukan Bapak Anies yang menyuruh gitu ya. Tapi ternyata dari mula ini berlanjutlah ke kasus di mana Bapak Anies Baswedan akhirnya dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan kampanye terselubung. Jadi berawal dari pembagian tabloid, tetap nih diusut dan pada akhirnya Bapak Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan kampanye terselubung padahal belum pilpres kayak gitu. Nah, di sini Gubernur DKI Jakarta tersebut dilaporkan ke Bawaslu atas pelanggaran aturan kampanye. Laporan itu pun dilayangkan oleh Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi atau Kornas SPD kepada Bawaslu RI pada Selasa 27 September 2022 kemarin. Nah, saat dikonfirmasi, anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan bahwa laporan itu telah diterima oleh Bawaslu. Nah, untuk selanjutnya Bawaslu akan melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material. Laporan sudah diterima oleh Bawaslu dan akan melakukan kajian awal untuk memenuhi syarat formil dan material laporan tersebut, ujar Puadi pada Rabu 29 September 2022. Nah, sebelumnya masyarakat sipil peduli demokrasi melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait penyebaran tabloid Anies Baswedan di masjid hingga pasar di Kota Malang, Jawa Timur. Koordinator Kornas SPD Miartiko Gea melaporkan Anies Baswedan dan pendukungnya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Bawaslu RI. Miartiko mengatakan bahwa pelaporan kepada Anies lantaran ada dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut terkait kampanye pemilu serentak 2024 dan dilakukan di luar jadwal. Hari ini kita melapor ke Bawaslu terkait dengan dugaan terjadinya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bapak Anies, pendukung Anies Baswedan di Kota Malang ya, Kota Malang. Terjadi penyebaran tabloid di tempat-tempat ibadah, kata dia kepada sosial media. Lantas gimana nih dengan tanggapan dari Bapak Anies Baswedan sendiri terkait dilaporkannya beliau kepada Bawaslu RI karena dugaan kampanye terselubung? Nah, di sini Bapak Anies Baswedan pun akhirnya buka suara terhadap laporan yang dilayangkan atas dirinya kepada Bawaslu karena dugaan pelanggaran aturan kampanye nih. Nah, saat dikonfirmasi, Pak Anies justru bertanya kembali kepada orang yang bertanya, apakah memang betul ada pelaporan tersebut? Memang ada laporan itu, kata Pak Anies di Balai Kota DKI Jakarta Selasa kemarin. Nah, Anies kemudian menyatakan bahwa dirinya bakal menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga purna tugas pada 16 Oktober 2022. Setelah itu ia mengaku baru akan mengurus hal lainnya. Saya ngurusin Jakarta dulu deh, baru ngurus yang lain, tutup Anies Baswedan. Jadi untuk tanggapan dari Bapak Anies sendiri mau menyelesaikan tugas dulu ini ya sampai 16 Oktober 2022 karena beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta gitu ya. Jadi habis itu baru kalau mau ada laporan-laporan baru diurus gitu ya. Jadi fokus ke job utamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini jawaban dari Pak Aniesnya nih. Lantas bagaimana nih tanggapan dari para relawannya Bapak Anies Baswedan yang membagikan tabloid di Malang?
Ketua Relawan Anies P24 Kota Malang yaitu Jumawan Muhammad menilai seharusnya tidak ada yang salah dengan penyebaran tabloid Anies Baswedan di Kota Malang. Sebab saat ini belum masuk ke tahapan kampanye pemilu. Kalau saya pribadi sih tidak ada yang dilanggar ya, karena saat ini belum waktunya untuk pemilu. Anies juga belum jadi capres, terus apa yang saya langgar? Ujar Jumawan saat dihubungi pada Selasa 27 September 2022. Jumawan pun terus bertanya-tanya keheranan. Waduh, jadi ini para relawannya malah kebingungan ini ya. Menurut Pak Jumawan itu belum ada parpol yang secara resmi mengajukan Anies sebagai capres, tapi kenapa kok ada laporan kampanye terselubung? Gitu ya. Nah, di sini Jumawan pun bertanya nih, Pak Anies Baswedan apa sudah jadi capres? Belum kan? Terus parpol-parpol apa sudah mengajukan capres? Belum. Terus saat ini apa sudah pemilu? Kan juga belum. Mana yang dilanggar? Tanya Jumawan. Jumawan pun menganalogikan penyebaran tabloid itu tidak ubahnya seperti membagikan atau mengenalkan sebuah produk untuk dipasarkan. Adapun dalam laporannya ke Bawaslu, Kornas SPD turut menyertakan sejumlah bukti tabloid dalam bentuk fisik dan salinan digital, serta saksi-saksi yang diklaim mengetahui adanya penyebaran tabloid di tempat ibadah dan pasar di Kota Malang. Kami melihat bahwa ini menjadi salah satu poin pelanggaran karena tahapan pemilu kan sudah mau mulai, ujar Miartiko. Nah, sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa Bapak Anies ini siap untuk maju sebagai capres pada 2024 ya, meskipun belum mendapatkan tiket dari parpol manapun. Makanya di sini Bawaslu menilai bahwa ada pelanggaran yaitu kampanye terselubung padahal belum mulai untuk pemilihan Pilpres 2024. Nah, jadi menurut para relawan malah heran ya kenapa kok ada laporan seperti itu. Dan Bapak Anies sendiri juga malah belum tahu kalau itu ada laporan, malah beliaunya lagi sibuk untuk ngurusin pekerjaannya yang akan berakhir nanti 16 Oktober 2022. Jadi gimana nih menurut kalian semua? Silakan tulis di kolom komentar ya terkait pelaporan kepada Bapak Anies Baswedan tentang tabloid Anies ini yang dikategorikan sebagai kampanye terselubung. Nah, tulis di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman, dan jangan lupa untuk support selalu channel Cublak Suweng. Dadah, see you the next video.